Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian setinggi-tingginya, karena tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sampai sekarang, sampai detik ini, sehingga dengan nikmat itu kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, untuk melaksanakan salah satu perintahnya yang merupakan kewajiban serta kebutuhan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya serta hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita kerjakan sampai hari ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mendatangkan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berada dalam keberkahan insyaallah ila yaumil qiyamah. Salat subuh merupakan salat yang amat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu fadilah salat subuh dalam riwayat dikatakan, siapa orang yang datang ke masjid berjamaah salat subuh mendapati imam takbiratul ihram selama 40 kali, artinya 40 hari, tidak pernah alpah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di dalam surga dan akan disuruh masuk di pintu mana saja dia kehendaki. Kemudian salat subuh juga itu merupakan salat yang satu-satunya ketika kita salat itu disaksikan oleh para malaikat. Dan siapa saja yang berjalan meninggalkan rumahnya dalam kegelapan menghadiri masjid untuk melaksanakan salat subuh, maka kelak ketika dia meninggal Allah akan memberikan cahaya di saat dia berada dalam kegelapan yang tidak ada kegelapan melebih dari kegelapan itu. Yang dimaksud adalah kegelapan di alam kubur dan kegelapan di akhirat. Maka beruntunglah kita semua yang masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh, diringankan langkahnya untuk salat subuh secara berjamaah. Baik jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian minggu lalu dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, masih seputaran tentang seluk-beluknya taubat. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa yajibu ay yatuba min jami'idz dzunubi fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dalika dunubi wa baqi alaihi al-baqi. Wa yajibu ay yatuba min jami'id dunubi, maka diwajibkan agar senantiasa untuk bertaubat min jami'id dunubi, dari segala bentuk dosa yang dilakukan. Jadi kitab ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa taubat itu hukumnya adalah wajib. Kembali kepada Allah, karena minggu lalu sempat dijelaskan bahwa
taubat itu berasal dari kata tabah. Tabah itu artinya kembali. Secara syarah, taubat itu adalah kembali kepada Allah dari segala kemaksiatan atau dosa yang dilakukan anak cucunya Adam sampai hari kiamat. Wa yajibu ayyatubu min jami'id dunubi, wajib bagi kita semua untuk senantiasa ayyatuba di sini memakai pola kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab itu artinya senantiasa atau terus menerus. Jadi wajib untuk senantiasa atau terus menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala min jami'ud dunubi, dari segala bentuk dosa kita. Fa in taba min ba'diha sahhat, sekiranya pun kita kembali atau kita bertaubat kepada Allah min ba'diha, pada sebagian dosa-dosa kita, sebagian dosa-dosa kita itu sahhat, tetap secara hukum dihukumi sah, taubatuhu, taubatnya. Misalnya kita punya dua dosa, misal kita dosa mencuri, kemudian dosa meminum khamar, kita mau taubat dulu. Dosa mencuri itu menurut ulama di kitab ini dijelaskan dia tetap diterima taubatnya, tapi min dalika inda dzambi wa baqiya alaihil baqi, tapi dosa yang satunya itu belum bisa diampuni. Kenapa? Karena belum juga bertobat dari dosanya itu. Minggu lalu kan sempat dijelaskan ada dua jenis dosa, yaitu dosa yang berhubungan langsung kepada Allah dan dosa yang berhubungan kepada manusia. Kalau perkaranya dosa kepada apa yang berhubungan kepada Allah itu syaratnya itu ada 3, dan kayaknya ini semua manusia bisa lakukan. Dia tidak berjanji tidak melakukan itu lagi, kemudian berniat menghindari perbuatan maksiat itu, dan memang sama sekali itu dia tidak punya niatan lagi untuk menjalankan itu kemaksiatan, tapi yang berhubungan kepada Allah. Tapi yang paling susah itu kalau berhubungan sama manusia, karena terkadang manusia itu punya rasa gengsi yang menurutnya itu ya tidak pantas saya minta maaf sama itu orang, biasa seperti itu. Apalagi mungkin notabene yang kita temani bermasalah mungkin lebih rendah derajatnya dibanding kita, tambah tidak mau mikir, pasti tambah tidak mau mikir. Masa misal tuh, masa saya ini apalagi namanya, masa saya ini orang kaya mau masa minta maaf sama orang miskin? Harusnya orang miskin yang harus minta maaf sama saya. Kalau seperti itu tidak bakal diampuni Allah itu. Biar sampainya kita punya dahi itu hitam, bahkan merah itu sujud, bengkak ke kita seperti sholatnya Nabi Muhammad. Kalau kita masih punya sifat seperti itu, tidak bakalan diampuni kita punya dosa. Tapi kalau yang berhubungan langsung sama Allah itu, bisa saja langsung Allah itu ampuni kita punya dosa. Kalau yang berhubungan sama Allah, karena Allah itu yaghfirud dzunuba jami'a, punya sifat mengampuni segala dosa. Artinya Allah juga bisa ampuni kita punya dosa dari dosa kepada sesama, tapi dengan catatan harus kau juga dulu selesaikan urusanmu sama orang yang kau punya tempati masalah. Jadi itu tadi, wa yajibu ayyatuba min jami'il dzunubi, wajib bagi kita untuk senantiasa bertobat dari segala kita punya jenis dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu, kalau sebagian jika kita punya dosa ditobati maka itu tetap dihitung sah inda ahlil haqqi. Inda ahlil haqqi ini menurut para ulama yang mumpuni ilmunya. Min dalika dzambi wa baqiya alaihil baqi, dari segala bentuk dosa dan wa baqiya alaihil baqi, dosa yang sisanya itu belum bisa diampuni oleh Allah karena kita tidak belum bertobat kepada dosa yang kita lakukan tadi. Kemudian lanjut, wa qad dhaharat dalailul kitabi was sunnati, sungguh tadaharat dalailul kitabi was sunnati, banyak dalil yang menerangkan secara jelas al-kitabi was sunnati, dari kitab-kitabnya Allah, maksudnya dari Al-Quran, was sunnati, dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak dalil.
Kalau ditanya apa dalilnya tobat, itu banyak dalil. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadisnya Rasul, wa ijma'il ummati, ataupun kesepakatan para ulama, ala wujubit taubati, mengenai wajibnya taubat. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadisnya Rasul, yang ketiga ijma' ulama, yang keempat qiyas. Jadi di antara semua itu, Al-Quran, hadis, ijma' para ulama, kemudian qiyas yang menjadi sumber hukum Islam itu ada dalilnya mengenai wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a, wa tubu ilallahi jami'an, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a, tobatlah kalian semua atau kembalilah kalian semua kepada Allah secara menyeluruh. Ilallahi jami'a, kepada Allah secara menyeluruh. Kalau kita perhatikan konteksnya di sini, dia menggunakan watubu. Watubu itu kalau dalam bahasa Arab atau dalam ilmu saraf itu dimasuk fil amar, artinya perintah. Kalau dalam ilmu saraf ini, ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Arab itu kan 2, ada dasar ilmu bahasa Arab itu ada nahwu, ada saraf. Nah, dalam ilmu saraf ini dia termasuk perintah. Watubu berasal dari kata taba, ya tubuh. Tubuh, bertaubatlah kalian semua atau kembalilah kalian semua kepada Allah jami'a, secara menyeluruh, secara total. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah semua, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Yang dikatakan taubatan nasuha itu taubat yang kita tidak mau melakukan itu pekerjaan. Pokoknya kita sudah berjanji tidak mau kerjakan. Misal kasih contoh biasa itu orang minum ceritanya, kuat minum. Kan kalau minum itu pasti anak sarang itu leper, kena masuk di rumah sakit, sampai di ICU ya apa, gara-gara itu dia berhenti minum dan kemudian kembali melaksanakan aktivitas ibadah, bertobat ceritanya, itu dikatakan taubatan nasuha. Tidak mau memang, tidak mau terakhir ini itu sampai meninggal tidak melakukan hal itu lagi, itu yang dikatakan taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, bertobatlah kepada Allah kalian semua, ayyuhal mu'minuna, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, pasti kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi orang yang kembali kepada Allah, orang yang senantiasa bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya, pasti dia akan diberikan keberuntungan. Beruntung itu orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kan tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian di ayat lain, wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istaghfiru, mohon ampunlah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi kalau kita perhatikan, istaghfiru juga itu fil amar, tubu juga fil amar. Jadi taubat itu perintah. Secara kaidah usul fikih yang dikatakan amar itu al-amru minal a'la ilal adna al-wujub. Segala perintah yang datang dari atasan kepada bawahan itu adalah al-wujub. Al-wujub itu wajib. Sedangkan al-amru minal adna ilal a'la ad-du'a. Sedangkan segala kata perintah yang diucapkan bawahan kepada atasan adalah permohonan.
Karena saya kasih contoh kayak ini tadi, ini konsepnya perintah. Tubu ilallahi jami'a atau istaghfiru rabbakum tsumma itubu ilai. Ini contohnya perintah. Karena Allah memerintahkan toh, tubu, bertobat kau kalian semua, itu kan perintah. Bertobat kau kalian semua, kembali kau semua kepada Allah, berarti wajib. Terus mana contohnya yang dikatakan menggunakan kata-kata perintah tapi bermakna doa? Sebagaimana biasa kita lakukan kalau berdoa, Allahumma rabbana ighfir lana, atau rabbi ighfirli wali walidayya, atau rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ighfirli itu fi'il amar, tapi bukan bermakna perintah tapi doa. Ya Allah ampunilah saya. Itu kan kalau kita konsep secara teks, dia itu perintah. Ya Allah ampuni saya, tapi bukan perintah. Itu maknanya doa, permohonan. Ya Allah ampunilah saya, ampunilah kedua orang tua saya, ampunilah saudara-saudara saya. Itu kan semua perintah, tapi maknanya minal adna ilal a'la. Masalahnya itu katanya ucapan perintah yang diucapkan dari bawahan kepada atasan, bimakna ad-du'a, permohonan. Nah, jadi itu tadi. Jadi dua dalilnya tentang tobat yang masing-masing menggunakan fi'il amar atau kata bekerja bentuk perintah. Kemudian memerintahkan adalah Allah. Otomatis kalau Allah perintahkan bermakna wajib. Salat, aqimus salata wa atuz zakata. Itu kan yang perintahkan Allah, bukan Nabi Muhammad. Berarti salat itu wajib. Atuz zakata juga kan yang perintahkan Allah. Berarti zakat wajib. Wahijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Haji juga seperti itu. Haji kan yang perintahkan bukan Nabi Muhammad, Allah. Berarti segala bentuk perintah dari atasan ke bawahan, maksudnya dari Allah kepada hambanya, itu adalah al-wujub, wajib. Jadi kembali lagi, taubat itu sepakat hukumnya bahwa ulama mengatakan wajib setiap orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia biasa itu tidak sadar dia telah berbuat dosa, tidak sadar makanya dikatakan dosa sir. Dosa sir itu ya dosa secara sembunyi-sembunyi yang kita sama sekali itu tidak merasa. Dan fadilahnya juga itu bertaubat. Itu ada kisah. Ini suatu ketika Rasulullah melakukan itu halakah itu kayak pengajian. Halakah itu artinya itu mundarang, pengajian halakah. Tiba-tiba Rasulullah bilang seperti ini, tidak lama itu datangnya penghuni surga. Tidak lama. Kalau mau kuliah ke penghuni surga, tunggu tidak lama datang. Ini sahabat heran. Ini Rasulullah barusan bilang penghuni surga. Biasanya Rasulullah bilang begini, mau kuliah calon penghuni surga. Begitu Rasul biasa. Atau mau kuliah ciri-ciri penghuni surga, ciri-ciri calon penghuni surga. Ini tidak, langsung Nabi bilang Rasul, mau kuliah penghuni surga, tunggu itu tidak lama datang. Tiba-tiba datang orang yang apa lagi namanya itu, yang datang bawa barang dagangannya, penjual roti. Tapi melintas di saja, tidak ikut pengajiannya Rasul, tidak ikut pengajiannya Rasul. Masuk di masjid, sholat, kemudian selesai sholat langsung pergi. Ini sahabat heran, kenapa ini dikatakan ini apalagi namanya penghuni surga, sedangkan ini kita halakai, ini tidak ada toh singgah-singgana. Masuk saya itu singgah-singgah mau berita bikinnya sahabat toh, karena yang menyampaikan kajian ini bukan Pandi, bukan Ustadz Karim, bukan Gus Mursid, bukan Ustadz Samin, tapi Rasulullah langsung. Kenapa tidak mau singgah-singgah? Nah, pergilah toh. Tapi ada satu sahabat ini penasaran. Kan itu sahabat dulu itu saking girah semangatnya untuk beribadah itu, setiap apa yang disampaikan Rasul pasti nak cari tahu. Ya ada satu sahabat ini bilang, maka ikuti ini. Maka tahu kenapa bisa Rasul itu nak katakan ini sahabat kayak ini penghuni surga, bukan calon. Kalau calon kan masih ada kemungkinan kita tidak jadi. Tapi kalau penghuni surga kan pasti itu jadi tak penghuni surga. Apalagi kalau Rasul bilang. Tapi kalau calon kan belum tentu. Jadi jangan bangga dipanggil calon penghuni surga. Karena bisa saja kan namanya calon. Calon kan belum tentu. Kandidat belum tentu tuh.
Ibarat calon legislatif ceritanya, calon presiden. Ada 2 calon atau 3 kali calon, kan belum tentu yang semua ini kan belum tentu. Siapa tahu nomor 1 yang naik, atau nomor 2 atau nomor 3. Ini bukan kampanye, ini sekedar contoh. Ini sekedar contoh. Kalau dibilang calon, tapi kan Rasul langsung bilang, aku lihat penghuni surga itu sana datang. Jadi ini sahabat itu naikuti, nak kejar. Pak. Begitulah bahasanya. Pak, kenapa? Bisakah saya minta izin nginap di rumah 3 hari saja? Kenapa? Ini saya punya masalah di rumah ini. Lagi perang dunia ini di rumah ini. Ya 3 hari. Kan begitu dulu itu orang-orang Arab dulu itu, kalau perang sama istrinya itu ada batasan waktunya. Kita perangnya berapa hari? 7 hari ya sudah. Kalau 7 hari itu aman nih. Jadi itu 3 hari. Tapi ini sahabat kayak ini sandiwara aja, acting je, supaya dia mana tahu, jangan sampai kalau bilang terus terang dan ini singkang. Jadi Nabi bilang begini, itu yang penjual roti, ya tidak apa-apa jika kalau kita mau ikut di rumah, nginap di rumah, tapi itu rumah kecil itu tidak apa-apa je. Jadi singkat cerita, ikutlah itu sahabat. 1 hari 2 hari nak perhatikan, tidak ada sesuatu yang istimewa dari itu penjual roti, tidak ada sama sekali. Dia tidak tahajud kalau tengah malam, kalau sudah makan sholat isya sudah makan langsung tidur, subuh pindah bangun. Itu pun kadang kalau sempagi dia ke masjid, kalau tidak di rumahnya, jadi seperti itu. Tidak ada yang istimewa. Baca Quran juga tidak lama je, paling 1 lembar 2 lembar atau 1 halaman 2 halaman sudah. Tidak ada zikirnya apa, tidak ada. Jadi ini hari ketiga ini si sahabat ini bertanya langsung dan seperti ini sebenarnya saya tidak ada je masalah di rumah, saya tidak perang dunia je sama istri di rumah. Cuma karena itu hari suatu ketika Rasul itu adakan pengajian, kemudian beliau bilang, kau mau lihat penghuni surga? Kebetulan kita nak tunjuk Rasul. Jadi saya mau tahu apa keistimewaan ini sampai Rasul ini mengatakan kita ini penghuni surga. Jadi bilang seperti, saya sebenarnya tidak ada yang istimewa. Kita lihat itu saya sholat biasa saja, saya tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak ada amal-amal sunnah juga, itu biasa saja. Ya standar-standar yang wajib-wajib, itu pun yang wajib, yang biasa ceritanya. Tapi ada saya satu punya amalan sebelum saya tidur itu, Nabi bilang seperti itu, sebelum saya tidur itu, semua orang yang pernah menzalimi saya, baik nampak ataupun tidak nampak, secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu sudah saya maafkan. Seperti itu. Semua orang yang pernah menzalimi saya, berbuat curang kepada saya, membuli saya, menganiaya saya, mengkata-katai saya, sudah saya maafkan, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Dan semua, dia bilang, dan semua sebelum saya tidur ini saya memohon kepada Allah untuk membersihkan diri saya dari dosa, supaya besoknya saya sudah tidak punya dosa, kembali lagi menjadi lembaran baru. Dia bilang seperti, dari saya senantiasa itu yang saya amalkan sebelum tidur, itu terus diamalkan sampai Rasulullah mengatakan dia itu penghuni surga. Maksudnya apa? Kenapa dikatakan dicap penghuni surga? Karena senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia tidur, dia sudah bertobat memang. Jadi besoknya ketika dia bangun, dia dalam keadaan suci. Makanya Rasul itu kan masyhur dalam riwayat itu, Rasul itu tidak kurang 100 kali istighfarnya. Kenapa bisa? Padahal ini Rasul kan sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin masuk surga. Dosanya mau dia berbuat dosa atau tidak berbuat dosa itu sudah dijamin masuk surga. Karena Rasul itu maksum. Tapi kok kenapa Rasulullah itu tiap harinya tidak kurang 100 kali istighfarnya? Ada juga riwayat lain mengatakan 70 kali tidak kurang. Artinya Rasul itu tidak kurang daripada 70 kali sampai 100 kali beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian masih seputaran ayat atau dalailul kitabi, dalil-dalil kitab mengenai wajibnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi,
kembalilah kepada Allah atau bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat an-nasuha. Yang dikatakan taubatan nasuha itu yang tadi, kita melakukan perbuatan yang pokoknya tidak mau miki kerjakan sampai tak mati, tidak mau miki, tidak mau miki kerjakan sampai mati, itu katakan taubatan nasuha. Ada juga dikatakan taubat nadam. Dikatakan taubat nadam itu ibaratnya kita makan lombok, oh mak dihantam gini lombok, polisi wah tidak mau mak, polisikan ini lombok, tidak mau mak, sebentar makan je lagi lombok, itu bilang taubat nadam. Tapi kalau taubatan nasuha tidak memang tidak memang, tidak mau memang sama sekali itu menyentuh yang dikatakan perkara dosa tersebut, itu katakan taubatan nasuha. Kemudian dalam hadis itu tadi dalil dari Al-Quran, dalailul kitabi. Sekarang kita masuk dalailus sunnati, dalil-dalil yang ada dalam hadis mengenai taubat itu sendiri. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ini singkat saya sedikit, ini jelaskan siapa ini Abu Hurairah. Ini sahabat Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ini gelar, bukan nama aslinya. Kalau nama aslinya itu Abdurrahman As-Sakhar, itu Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ini gelar. Kenapa dikatakan Abu Hurairah? Karena dia sangat suka kucing Abu Hurairah, makanya dikasih gelar Abu Hurairah. Kemudian ini Abu Hurairah, beliau itu merupakan orang yang paling banyak merawikan hadis dari Rasul, termasuk top 6 itu 6 besar itu yang paling banyak merawikan hadis. Itu ada sekitaran 5.000 lebih, 5.300-an lah beliau itu merawi. Dia peringkat pertama perawi hadis. Beliau itu wafat tahun 57 Hijriah. Ini paling dekat sama Rasul, paling dekat. Kenapa? Karena beliau ini tidak kerjanya. Jadi dia kerjanya itu memang ditakdirkan sama Allah itu, kau ini jadi perawi hadis nanti ini kau. Kalau kau Islam ini sudah besar nanti, kau nanti jadi perawi hadis. Jadi banyak sekali yang meriwayatkan hadis. Peringkat pertama ini, kalau posisi perawi hadis peringkat pertama ini Sayyidina Abu Hurairah, ada 5.000-an lebih hadis yang beliau riwayatkan, dan rata-rata sahih hadisnya. Rata-rata itu kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab itu, misalnya di Sahih Bukhari, termasuk Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu 6 kitab besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i, sama Abu Daud, 6. Pasti ada di situ hadis, pasti kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Seperti di Sahih Bukhari, wah itu kebanyakan, Sahih Muslim apa. Dan itu ada sebagian ulama ahli hadis yang mengatakan bahwa setiap hadis yang dirawikan atau diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah itu bukti kesahihan itu hampir mendekati 100%. Jadi ini berarti ini termasuk hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Sayyidina Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasul, bahwa yaqulu, Rasulullah yaqulu berkata, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, la astaghfirullah, sungguh saya memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan sungguh saya bertaubat kepada Allah, fil yaumi, setiap harinya itu, aktsara min sab'ina marratan, paling banyak 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Bukhari. Jadi rawinya Sayyidina Abu Hurairah, yang merawikan, yang mengambil riwayat terakhirnya itu adalah Imam Bukhari. Berarti semua ulama sepakat, kalau Imam Bukhari, Imam Muslim yang merawikan hadis, perawi terakhirnya Imam Bukhari, Imam Muslim, semua ulama sepakat mah itu adalah hadis sahih. Sahih itu derajat hadis paling tinggi. Jadi kalau kita perhatikan konsepnya atau konteks kalimat ini, qala sami'tu Rasulullah, jadi Sayyidina Abu Hurairah mendengar langsung yang itu hadis dari Rasul, tidak melalui perantara,
tidak melalui sahabat ini, tidak melalui sahabat ini, tidak, langsung monton Rasul bilang. Nah, bilang Rasul kepada Sayyidina Abu Hurairah, yakulu, yakulu juga dia, kita perhatikan konsepnya, yakulu juga ini bermakna fil mudaris, terus menerus. Jadi senantiasa Rasul itu ucapkan ini hadis, bukan satu kali dua kali. Jadi qala dengan yakulu itu sama-sama berarti berkata. Cuma bedanya qala itu sekali-sekali ji, adapi memang waktu di mana Rasul berkata seperti itu, bersabda seperti itu. Ada juga waktu bersabda ulangi ti hadis kah seperti itu. Tapi kalau yakulu, tiap hari ulangi ini Rasul yakulu. Jadi tiap hari itu Rasulullah bersabda terus menerus Rasulullah itu bersabda mengenai ini, mengenai perkara ini. Sampai-sampai Rasul bersumpah, wallahi, ini Rasul manusia paling jujur bersumpah. Jadi kurang jujur apa lagi, kurang luar biasa apa lagi ini perkara. Kan tidak ada pun satupun riwayat kita temukan tuh. Kita buka kitab-kitab sirah, biar kitab-kitab sirah nabawiyah apa dan seterusnya, tidak ada satupun riwayat kita temukan bahwa Rasul pernah berbohong. Tidak pernah, tidak pernah. Tapi ada juga orang itu menjadikan landasan bahwa Rasulullah itu pernah bohong. Karena itu hadisnya ada seperti ini. Ini selingan ji. Ada juga mengatakan Rasulullah pernah juga berbohong. Tidak, tidak ada satupun riwayat yang didapati bahwa Rasulullah pernah bohong. Jadi kisahnya seperti ini. Ini kebenarannya, ini hadis. Ada suatu ketika Rasulullah duduk, ada nalia seorang pemuda dikejar sama orang kafir, kejar, mau dibunuh mungkin itu, karena dikejar, dikejar pakai parang apa, dikejar lari masuk ke dalam suatu goa atau satu ruangan ceritanya. Masuknya itu pemuda itu, begini posisinya Rasul masuknya, kemudian bergeser Rasul, gini. Entahkah seperti itu, dari sini kemudian bergeser. Kemudian ditanyalah sama itu orang kafir, Muhammad, kau lihat tadi pemuda masuk ke dalam goa? Nah, bilang Rasul, sejak saya di sini saya tidak lihat pemuda itu. Sejak saya di sini, bahasanya Rasul, sejak saya di sini. Artinya Rasul kan sudah pindahnya ke sini Rasul kan, pemuda itu sudah masuk. Maksudnya itu pemuda kan pindah mi Rasul, pindah tempat ini Rasul. Ini cerdasnya Rasul, cerdas sekali. Tapi orang terkadang salah paham mengenai ini hadis. Ini biasa nangka hadis bilang itu Rasulullah pernah berbohong gara-gara ini hadis. Padahal tidak, Rasulullah tidak berbohong. Bergeser ke Rasul, ditanyalah sama orang kafir, kau lihat orang anak muda di sini lari di goa? Sejak saya di sini saya tidak lihat. Sejak saya di sini. Seandainya Rasul tidak pindah, kemudian ditanya sejak saya di sini saya tidak lihat, berbohongi Nabi. Tapi kan Rasul pindah. Sejak saya di sini saya tidak lihat pemuda. Sejak saya di sini. Ini menandakan Rasul itu tidak berbohong. Karena seandainya Rasul tidak bergeser pada saat itu, ya berbohong itu Rasul. Makanya tidak ada satupun riwayat yang kita temukan bahwa Rasulullah pernah berbohong. Tidak ada. Apalagi Rasulullah mengucapkan wallahi, wallahi itu sumpah. Demi Allah, bersumpah lagi pakai nama Allah. Berarti ini perkara yang luar biasa, ini pentingnya. Perkara yang luar biasa. Apa perkara itu? Ini sesungguhnya saya. Tuh, ini kita kupaskan dari segi bahasa. Ini sesungguhnya saya. Ini Rasul sudah bersumpah demi Allah, bilang lagi sesungguhnya saya. Kurang jujur apa Nabi? Kurang luar biasa apa lagi ini teks hadis kayak ini yang mau sampaikan Rasul. La astaghfiru itu la. La itu dalam bahasa Arab itu lamut taukid. Sesungguhnya juga, anu pasti juga, anu penting juga. Jadi sudah diawali ini, diawali lagi lah. Ibaratnya kalau kita artikan secara terjemahan manual, sesungguhnya saya, sesungguhnya gitu. Jadi double ki. Sesungguhnya saya la astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi. Astaghfiru itu beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah. Ini juga konsep katanya ini dia menggunakan fi'il mudhari lagi. Kan sudah menjelaskan fi'il mudhari tadi tuh. Fi'il mudhari itu artinya terus menerus. Jadi Rasulullah terus menerus beristighfar kepada Allah, terus menerus atubu kepada Allah, taubat kepada Allah terus menerus. Sebanyak apa fil yaumi, setiap harinya, aktsara min sab'ina marratan. Banyaknya itu 70 kali.
Jadi istighfarnya itu ulama mengambil rujukan minimal kita beristighfar itu 70 kali sehari semalam. Kalau lebih bagus. Karena batasan zikir kan tidak ada batasannya. Karena kan Quran bilang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang jadi patokannya zikir itu atau istighfar. Salah satunya kan istighfar itu dzikran katsira. Makanya Rasul bilang aktsara min sab'ina marratan. Seolah-olah mau bilang Rasul begini sama Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah, saya saja ini. Seolah-olah mau bilang begini Rasulullah. Ya Abu Hurairah, saya saja ini orang maksum, orang yang dijamin surga sama Allah. Bahkan seandainya bukan gara-gara saya tidak ada surga, tidak ada neraka, nah tiap hariku istighfar. Tiap hariku bertobat kepada Allah. Padahal saya tidak punya dosa loh. Tapi kembali lagi, konsepnya Rasul melakukan seperti itu. Dia sholat, beliau puasa, beliau baca Quran, beliau beristighfar, beliau berzikir semata-mata afala akunu abadan syakura. Kemarin kan sudah dibahas masalah syukur. Semata-mata itu bentuk kesyukurannya Rasul. Beliau sholat, beliau puasa, beliau bersedekah, beliau baca Quran, beliau sampai-sampai ibadahnya Rasul itu tidak ada yang bisa saingi. Itu semata-mata itu karena bentuk syukurnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi Rasul itu tidak kurang istighfarnya. Taubatnya kepada Allah itu aktsara min sab'ina marratan. Tidak kurang dari 70 kali istighfar. Nah, kemudian bagaimana kalimat istighfar? Ya, itu terserah kita. Apa yang mau kita jadikan amalan. Pakai astagfirullah bisa, pakai astagfirullahaladzim juga bisa, pakai astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih juga bisa, pakai sayyidul istighfar juga bisa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Terserah dari kita yang mana yang bisa sesuai kemampuan kita. Yang jelasnya taubat itu adalah wajib. Berarti kalau wajib itu apalagi Allah yang perintahkan orang yang tidak bertaubat dalam satu hari dia tidak bertaubat, maka dia terhukumi dosa. Karena kan wajib. Karena Allah yang perintahkan sama aqimus shalah, salat kan wajib. Jadi orang yang tidak salat kan dosa. Atuz zakata, zakat itu wajib. Berarti orang yang tidak zakat itu dosa. Nah, haji itu wajib, tapi haji itu satu-satunya perintah Allah itu yang punya rukhsah, ada keringanan. Solat itu tidak ada keringanan. Artinya apa? Tidak bisa orang tidak solat. Zakat juga seperti itu. Tidak bisa harus berzakat. Kalau bukan kita sebagai mustahik, kita sebagai muzakki. Tapi haji tidak. Haji itu diukur dari manistata'a ilaihi sabila. Itu. Ketika kita sudah termasuk dalam kategori istata'a ilaihi sabila, maka wajiblah kita haji. Tapi kalau misalnya kita tidak termasuk istata'a ilaihi sabila, maka kita tidak wajib haji. Untuk pembahasan itu, ya ini pembahasan rananya fikih, bukan saya punya ranah. Nanti akan dibahas nanti itu, insya Allah kalau panjang umur. Kemudian kita lanjut hadis terakhir, hadis kedua. Sebenarnya masih banyak ini. Hadis kedua atau hadis terakhir di minggu ini. Wa an Agarri bin Yasarin al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Al-Agari ibn Yasarin al-Muzani radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita perhatikan konsepnya yaqulu di atas tadi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Berkata juga artinya atau bersabda juga artinya. Yang di bawah tadi, yang ini tadi barusan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda juga artinya. Cuma yang membedakan tadi itu, yaqulu itu senantiasa mengucapkan Rasul. Qala itu bisa jadi informasi yang dia dapat dari ini ke ini. Tapi kalau sami'tu Rasulullah langsung mentona dengar dari telinganya Rasul. Kalau ini tadi konsep hadisnya, ini dia mendengar entahkah dari si A, kemudian si A menyampaikan kepada si B menyampaikan kepada si C, sampai kepada Al-Agari ini, sampai kepada Sayyidina Al-Agari. Apa yang Nabi bilang Rasul, apa yang nasabdakan Rasul? Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Rasul tidak bilang wahai orang beriman, tidak. Sini konsepnya. Rasul tidak bilang ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhal mu'minuna, tidak bilang begitu Rasul. Tapi ya ayuhan nasu,
wahai semua manusia atau sekalian manusia. Itu di Arab itu dulu awal-awalnya Islam itu datang. Kalau misalnya orang-orang Arab atau petinggi-petinggi Arab pada saat itu mau melakukan suatu pengumuman yang sangat besar, itu penting sekali itu. Jadi misalnya si A datang itu di depan pintu Ka'bah kemudian berteriak ayuhan nas, ayuhan nas, itu perkara penting. Ayuhan nas sama kayak ini, ya ayuhan nas, tapi Rasul ini lebih lembut bahasanya. Kata-kata ya ayyuha dengan ayyuha itu beda. Ya ayyuha itu, kata ayyuha itu dipanggil saja aja. Ibaratnya kalau kita artikan woi begitu. Woi. Ibaratnya kalau kita artikan itu ayyuhan nas atau ayyuha, woi, sini kau dulu. Tapi kalau ya ayyuhan nas itu lebih lembut. Tabe bisa ke sini dulu. Tabe bisa ke sini. Lembut. Jadi Rasul menggunakan ya ayyuhan nas, lembut sekali itu Rasul caranya. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Ya. Wahai sekalian manusia, tubu ilallahi, bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan tak, kembali sama Allah. Kita diberikan keberhasilan, kita kembali sama Allah. Kita diberikan duka, kita kembali kepada Allah. Sini semua, bilang Rasul. Wa astaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Apa dosa-dosa tak? Mohon ampun ki. Nah, ada dosa tak seluas setinggi gunung, rahmatnya Allah lebih daripada itu. Kita punya dosa itu sedalam samudra, rahmatnya Allah itu jauh lebih dalam dibanding pada itu. Tubuh sini semua kembali kepada Allah, istighfar semua kepada Allah. Seolah-olah begitu Rasul. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Karena sesungguhnya saya atubu selalu atau senantiasa atau sering atubu bertobat atau kembali kepada Allah itu setiap harinya fil yaumi mi'ata marratin, 100 kali. Jadi tadi riwayat pertama dari Sayyidina Abu Hurairah itu Rasul itu tidak kurang istighfarnya itu 70 kali. Tapi ini tadi riwayat yang kedua, Rasul itu tidak kurang istighfarnya 100 kali. Nah, makanya ada ulama mengatakan minimal kita istighfar itu sehari semalam itu 70. Kalau kita tidak bisa 100, pilih mau yang mana ini? Maki pakai redaksi yang pertama 70 kali silahkan. Maki pakai redaksi yang kedua 100 kali silahkan. Maki pakai wiridnya Imam Al-Ghazali yang 1000 kali juga silahkan, tidak masalah. Yang jelasnya dalam sehari semalam tidak kurang istighfar tak minimal 70 kali. Karena lagian juga kalau kita hitung-hitung itu istighfar 70 kali itu tidak sampai 5 menit. Lama yang kapan scroll HP tak? Lama yang kapan kalau scroll Facebook scroll internet? Lama yang kapan dibanding istighfar? Istighfar itu tidak sampai 5 menit 70 kali. Tidak sampai 5 menit 100 kali. Sama dengan salawat. Jadi zikir itu cuma kenapa terasa berarti karena sesuatu yang baik. Jadi setan itu doktrin kita punya lama sekali. Padahal tidak. Itu saja 1000 kali itu tidak sampai 10 menit selesai. Kalau istighfar, kembali lagi kita terserah kita mau kita versi apanya. Kalau kita pakai versi Sayyidul Istighfar ya panjang iya. Tapi kalau kita pakai versi pendeknya Astagfirullahaladzim, wah itu sebentar sekali ya 100 kali. Makanya Rasul itu tidak kurang istighfarnya kepada Allah itu 70 kali sampai 100 kali. Kenapa seperti itu? Padahal kalau dipikirkan kembali saya katakan Rasul itu apalagi namanya sudah dijamimi surga tapi masih istighfar. Ada ulama mengatakan kenapa Rasulullah begitu? Sebenarnya Rasulullah mewakili istighfar kita. Rasulullah mewakilkan sebagian istighfar kita. Kenapa? Karena misalnya kalau istighfar kita mau diandalkan, misal seperti itu. Ulama bilang bukan saya. Kalau misal kita mengandalkan kita punya istighfar ini, tidak bisa diampuni kita punya dosa. Tidak bisa. Tapi karena Rasul mewakilkan kita punya istighfar, makanya Allah itu memberikan keringanan kepada kita. Sama dulu seperti ini, ketika Rasulullah ini wafat, ketika Rasulullah sakaratul maut, kan dicabut nyawanya itu sama malaikat pencabut nyawa.
malaikat Israel. Kemudian Rasul bilang seperti ini, wahai malaikat Israel, beginikah rasanya sakaratul maut, dicabut nyawanya? Iya Rasul, begini Nabi bilang, ya Rasul, ini saya cabut nyawa ini paling ringan sekali mi. Ibaratnya itu rambut di adonang, misalnya bikin kue itu, adonang itu, di situ ada rambut, begitu caranya diangkat, halus sekali. Tapi kenapa Nabi bilang Rasul, kenapa berat sekali ini? Sakit, Rasul saja merasakan itu, sakit. Padahal ini Rasul ini paling lembut mi. Tidak mungkin malaikat Israfil berani-berani mau cabut nyawanya Rasul pakai sikap kasar, tidak mungkin. Tapi kenapa Rasul bilang, kenapa sakit sekali ini? Padahal ini ya Rasul, kita ini paling lembut. Tidak ada manusia aku cabut nyawanya selembut kita, tidak ada. Tidak berani kak. Terus Rasul bilang begini, apakah begini yang narasakan umatku ketika dicabut nyawanya? Nabi bilang, tidak ya Rasul, lebih parah malah kalau umat tak. Kalau begitu paling simpan mi, kasih ke setengah itu. Kasih ke setengah rasa sakitnya sakaratul maut itu di saya. Kasih kak. Jadi yang kita rasakan itu misalnya ada kita meninggal, misalnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ketika kita dicabut nyawa itu sebenarnya lebih berat lagi, tapi karena Rasul itu sudah mewakili kita. Istighfarnya juga kita itu sudah diwakili oleh Rasul. Jadi kita itu ringan-ringan saja. Padahal kalau kita pikir tuh dosa syirik ini, manusia itu setiap hari berbuat syirik, tidak bisa tidak berbuat syirik pasti. Kenapa saya dengan pede mengatakan seperti itu? Karena terkadang yang kita niat apa, yang misalnya kita ibadah, yang untungnya itu kepada Allah, tapi yang kita sembah itu bukan Allah. Misal kasih ke satu contoh. Salat biasanya itu pas di kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, buyar nih kita punya konsentrasi, buyar. Apalagi misalnya kita cari sesuatu yang hilang, misalnya kunci motor tak itu, weh gara-gara itu minta terlambat di masjid, dikasih buru-buru Tommy sampai di masjid, sholat miki, biasa itu terlintas di situ pengen kusimpan kunci motorku, biasa seperti itu. Dan itu pas di lafaz kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu biasa anehnya, karena pas di kalimat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa bukan yang di bismillahirrahmanirrahim? Kenapa pas di situ biasa? Nah, kenapa di situ? Karena artinya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini pas cerita kalimat itu yang terlintas motor tak, terlintas cicilan tak, semua urusan dunia terlintas di situ. Itu kan syirik kalau tasawuf. Kalau ilmu tasawuf itu syirik, Pak. Syirik itu dosanya besar. Tapi karena Rasul telah mengistighfarkan kita, maka istighfar itu sendiri yang kita ucapkan itu bisa menghapus kesyirikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menambah rasa saling istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah jumlah istighfar. Kalau bisa kita senantiasa mendawamkan istighfar, karena termasuk perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma waffiqna li ta'atika wa tammin taksirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.